Puji nama Tuhan, berjumpa kembali dalam anugerah Tuhan bersama dengan saya, Pendeta Denny Lumempo, dan kali ini kita ada di dalam acara Pancaran Air Sorgawi, belajar merenungkan dan menerapkan firman. Kalau disingkat, pas beneran. Topik hari ini adalah, dalam segala peristiwa, Tuhan punya maksud yang harus tercapai. Saudara, segala peristiwa yang terjadi diizinkan, dikehendaki Tuhan, selalu ada maksud Tuhan yang harus tercapai. Mari kita melihat dari kebenaran firman. Kira-kira apa saja maksud Tuhan yang harus tercapai dalam segala peristiwa yang terjadi. Saya bawa saudara kepada Injil Yohanes pasal 9 ayat 1-3. Di situ ada cuplikan kisah seorang muda yang buta sejak lahir. Lalu kemudian murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, dia buta, dia menderita karena kebutaan itu karena salah siapa? Apakah salah orang tua? Ataukah salah keluarga-keluarga yang lain? Salah pihak lain? Dan Tuhan Yesus berkata, itu bukan karena salah siapa-siapa. Tetapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan, supaya pekerjaan ajaib Allah dinyatakan. Jadi saudara, berdasarkan peristiwa ini, kita menangkap maksud Tuhan dalam segala peristiwa. Kalau saat-saat ini saudara sedang mengalami peristiwa yang tidak baik, saudara sedang mengalami sakit, saudara sedang mengalami krisis karena wabah dan lain sebagainya, jangan lalu kita cepat menyalahkan diri kita. Jangan lalu kita cepat menyalahkan orang lain. Barangkali pengalaman kita sama seperti di dalam Injil Yohanes pasal 9. Akhir dari cerita itu, orang muda itu disembuhkan. Kemuliaan Allah, mujizat Allah harus dinyatakan. Dan yakinlah, ketika saudara alami penderitaan, bisa jadi itu bukan karena salah siapa-siapa, tetapi supaya mujizat, perbuatan ajaib Allah dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua, saudara, saya bawa kepada sebuah cerita yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11. Ada pasangan suami istri yang dihukum Tuhan. Hukumannya mati. Tidak hanya penderitaan fisik, tetapi hukumannya mati. Kenapa? Karena pasangan suami istri itu berbuat curang. Menahan sebagian yang sudah dijanjikan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu membuat orang-orang menjadi sangat takut. Saudara, bisa saja peristiwa penderitaan yang terjadi dalam hidup kita, termasuk peristiwa wabah, termasuk peristiwa ancaman krisis yang sedang terjadi di Indonesia maupun di seluruh dunia, itu merupakan suara Tuhan, suara peringatan. Itu juga bisa jadi hukuman Tuhan supaya orang-orang takut dan bertobat. Coba kita merenungkan kisah yang kedua ini. Kalau kita mau akui dosa-dosa sangat hebat terjadi di dunia, saudara bisa perhatikan, dosa suap, korupsi terjadi di berbagai lini, terjadi di berbagai bidang, bahkan di instansi keagamaan pun juga bisa terjadi suap dan korupsi. Dosa prostitusi, persinahan, kemesuman, percabulan marak sekali terjadi. Dosa penyalahgunaan obat-obatan atau narkoba juga marak terjadi. Saudara, mari kita coba merenung. Kita ambil waktu untuk berdoa minta ampun kepada Tuhan. Ada sahabat saya yang mengajak berdoa setiap jam 9 pagi khusus untuk minta ampun kepada Tuhan. Barangkali maksud Tuhan dalam peristiwa wabah, dalam peristiwa krisis, dalam peristiwa penderitaan adalah supaya kita takut, supaya kita mengkoreksi diri, supaya kita bertobat dan minta ampun. Yang ketiga, saudara, saya bawa saudara kepada cerita yang ada di dalam Lukas pasal 5 ayat 1-11. Khususnya di ayat-ayat terakhir. Setelah Petrus mengalami krisis semalam-malaman tidak mendapatkan ikan, Tuhan Yesus lakukan mujizat dan dia mendapatkan ikan yang banyak. Jalannya koyak, tetapi cerita itu terkesan aneh di endingnya. Karena kelimpahan itu justru ditinggalkan oleh Petrus. Petrus sepertinya tidak tertarik dengan kelimpahan itu. Petrus lebih tertarik kepada Sang Pemberi kelimpahan. Saudara, peristiwa wabah, peristiwa-peristiwa penderitaan yang sedang terjadi saat-saat ini mungkin sedang tidak berpengaruh secara material
untuk orang-orang yang berkelimpahan. Mungkin itu sedang tidak membawa pengaruh krisis kepada orang-orang kaya. Tapi bisa saja peristiwa yang sedang terjadi ini merupakan suara bagi orang-orang yang sedang berkelimpahan bahwa ternyata kelimpahan itu menjadi tidak menarik pada saat-saat ini. Banyak gedung-gedung mewah yang kosong tidak digunakan. Banyak gereja-gereja mewah yang tidak digunakan seluruhnya. Ada beberapa lantai, ada banyak lantai, ternyata tidak digunakan sepenuhnya. Fasilitas-fasilitas mewah tidak digunakan sepenuhnya. Bahkan ada pengacara yang sangat terkenal dan diberkati Tuhan mengeluhkan karena mobil-mobil mewahnya sudah lama parkir, berdasarkan berita online yang saya dengar. Dan tidak hanya pengacara tersebut, ada banyak lagi orang-orang kaya yang diberkati Tuhan yang saat-saat ini juga tidak bisa menggunakan fasilitas mewahnya secara maksimal. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, barangkali ini merupakan suara Tuhan. Dan Tuhan punya maksud khususnya untuk orang-orang yang berkelimpahan, untuk orang-orang kaya, supaya mereka kembali fokus kepada Tuhan, kembali tertarik kepada Sang Pemberi kelimpahan. Mungkin saat-saat ini atau kemarin-kemarin kita lebih terfokus kepada harta benda, kepada materi, kepada jabatan, kepada pencapaian-pencapaian. Dan kalau kita ingat cerita Petrus, justru setelah dia dapat kelimpahan, dia tinggalkan dan dia ikut Yesus, Sang Pemberi kelimpahan. Patut kita renungkan kisah yang ketiga ini, saudara. Saya teringat ada dua hamba Tuhan yang mengarang pujian, yang menguatkan poin yang ketiga ini. Bapak Insinyur Niko, dalam lirik ciptaannya, beliau katakan, "Siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu? Kepada berkat-Mu aku sempat terpesona." Beliau katakan, kepada berkat Tuhan jangan terus-menerus terpesona, tetapi kepada Sang Pemberi berkat kita harus terus-menerus terpesona. Bapak Pendeta Yoyo Awandatu juga mengarang lirik pujian yang mengatakan, "Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Mas, perak, jabatan semua tidak ada artinya dibandingkan dengan pribadi-Mu." Saudara, yang ketiga ini menjadi perenungan bagi kita semua. Bahwa ternyata kelimpahan tidak bisa menolong saya dan saudara. Kelimpahan pada suatu saat tidak menjadi menarik lagi. Tetapi Yesus Kristus, Sang Pemberi kelimpahan, tetap menarik, tetap populer sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Selamat merenungkan dan menerapkan firman. Sampai jumpa di dalam acara Pas Beneran kesempatan yang akan datang. Dan jangan lupa like, share, dan tekan tombol subscribe untuk mendukung acara ini. Tuhan Yesus memberkati.